tengah hutan sakral yang dilindungi oleh Dewi Aruna. Hutan itu bukan sekedar rimba, aroma tanah basah bercampur harum bunga liar. Cahaya rembulan menembus celah dedaunan, dan suara gemulang samar seolah muncul dari udara. Takdir mempertemukan 4 perempuan dari latar belakang berbeda. Niat mereka tak sama. Laras datang dengan hati terbuka, ingin belajar dari bisikan pohon dan gemercik sungai. Sinta hanya mengikuti langkahnya, diliputi rasa takut Laras akan celaka. Ratri melangkah dengan ambisi, ingin menaklukkan hutan dan menjadikannya taman kerajaan. Sementara Dewi Aruna, sang penjaga hutan, mengawasi dengan mata yang menembus jiwa. Dewi Aruna tidak menilai dengan kata-kata. Ia hanya mengenali tarian hati, sebuah gerak yang lahir dari ketulusan. Tampaknya Laras dan Sinta berjalan pelan melewati pepohonan. Tak sadar, mereka berjalan hingga memasuki hutan. Terlihat Laras berjalan sambil bersenandung riang, sementara Sinta terlihat cemas sambil menatap sekeliling, bernapas dalam-dalam. Sinta, lihatlah, ini benar-benar luar biasa. Udara di sini terasa begitu berbeda. Seperti hutan ini hidup, seakan-akan kita sedang berjalan di dunia yang penuh rahasia. Laras, kita balik aja yuk. Perasaanku gak enak. Lihat, hutan ini begitu sunyi. Bahkan suara burung atau binatang pun tak terdengar. Seperti ada yang mengawasi kita. Apalagi kita kan tidak ada yang tahu apa yang ada di sini. Hei, malah hal itulah yang istimewa, Sinta. Asal kamu tahu, setiap hutan pasti ada misterinya. Nenekku selalu bercerita, hutan ini dijaga oleh Dewi Aruna. Asal kamu tahu, dia tidak hanya melindungi hutan, tapi juga siapapun yang datang dengan niat baik. Tapi kata ayahku hutan ini berbahaya, Laras. Banyak yang hilang karena memasuki wilayah ini tanpa izin. Mereka bilang ada roh-roh penjaga yang tak bisa dilihat, yang akan menghukum orang yang tak menghormati alam. Sinta, bukankah kita selalu diajarkan untuk berani mencoba hal baru? Kita datang dengan niat baik, jadi aku yakin tidak ada yang perlu ditakutkan. Aku rasa hutan ini hanya menunggu kita menemukan rahasia yang tersembunyi. Suasana berubah mendalam. Tiba-tiba langkah berat terdengar, diikuti oleh suara ranting yang patah. Ratri muncul dengan cepat. Ia melangkah dengan penuh percaya diri. Hei kalian, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian pikir kalian bisa begitu saja berjalan di hutan ini tanpa izin? Asal kalian tahu ya, hutan ini adalah bagian dari kerajaan kami, dan aku datang untuk memeriksanya. Salam Putri Ratri. Mohon maaf, tapi hutan ini bukan hanya sekedar tanah kosong yang bisa dimiliki. Ini rumah bagi banyak makhluk dan kehidupan. Bukannya kita harus menghormatinya, bukan menaklukkannya. Diam, kau siapa? Berani-beraninya memanggil namaku. Kau hanya gadis desa biasa. Jangan ajari aku tentang apa yang harus kulakukan. Cukup. Siapa kau? Aku adalah Dewi Aruna, penjaga hutan sakral ini. Aku tidak menilai manusia dari kedudukannya, dari keberanian atau ketakutannya, melainkan dari ketulusan hatinya. Hutan ini tidak bisa dimiliki. Hutan ini hanya bisa dipahami dan dijaga. Hati manusia mudah terombang oleh keinginan, namun hutan hanya mengenal keseimbangan.
Jika kalian sungguh ingin memahami hutan ini, maka biarlah aku melihat isi hati kalian. Melalui tarian, kalian akan kuuji. Tarian yang bukan hanya gerak tubuh, tetapi gerak jiwa. Menarilah dengan hati yang jernih. Siapa yang menari dengan keserakahan akan tersesat dalam bayangan hutan ini. Ketiganya diberi waktu sendiri untuk menari. Musik mengalun, namun juga berubah sesuai karakter masing-masing. Memalukan sekali bila aku kalah. Aku tak yakin bisa, tapi aku tak ingin menyakiti hutan ini. Hutan ini bernafas. Aku hanya ingin melindunginya. Dewi Aruna menatap Ratri dengan sorot mata dalam dan tenang. Suaranya lembut, namun menggembang di udara. Putri dari Istana Emas, kau datang bukan dengan hati, melainkan dengan keangkuhan. Kekuasaan yang kau junjung tidak berarti apa-apa di hadapan alam. Dewi Aruna, aku hanya ingin diakui. Aku takut tanpa kuasa. Aku tak akan berarti apa-apa. Maafkan aku. Aku telah menari bukan untuk bumi, tapi untuk diriku sendiri. Putri Ratri, bahkan bumi memaafkan akar yang tersesat selama ia ingin kembali menumbuhkan kehidupan. Hutan tidak menolakmu, ia hanya memintamu belajar mendengar, bukan memerintah. Laras, Sinta, ajarkan aku bagaimana menari dengan hati. Biarkan langkahmu kini menembus luka bumi. Tarian yang lahir dari penyesalan akan menjadi doa yang hingga alam.